Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi dari Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait limit yang merupakan tugas dari kalkulus. Nah, konsep dasarnya, notasi dari limit itu bisa dituliskan seperti ini. Jika dibaca, limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan nilainya L. Artinya jika X mendekati A, tetapi X-nya bukan A ya, X-nya tidak sama dengan A, maka fungsi X mendekati nilai L. Tidak semua fungsi merupakan limit ya. Jadi ada ketentuannya. Fungsi dapat dikatakan limit jika limit di sebelah kiri sama dengan limit di sebelah kanan. Jika dilambangkan dalam notasi matematikanya seperti ini. Jadi untuk X-nya ini ada tanda negatif, berarti limit di sebelah kiri sama dengan limit yang di sebelah kanan. Ini plus, maksudnya nilai limit sebelah kanan. Kita beri contoh, ada limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X-nya mendekati 1. Kita rubah menjadi fungsi X, di mana sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Di mana X-nya bisa disubstitusi dengan berapa saja akan mendapatkan nilai, namun tidak sama dengan 1. Ya, mengapa? Kita contohkan, jika kita substitusikan dengan nilai 1, maka hasilnya akan 0 per 0. Jadi nilainya tidak terdefinisi. Makanya nilai fungsi X berapapun kecuali X-nya sama dengan 1. Nah, kita akan coba mencari nilai limitnya dengan cara manual. Kita akan isikan nilai X-nya berapapun yang mendekati nilai 1, baik dari sisi sebelah kiri maupun dari sisi sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat ini 0,8, 0,9 dan 0,99 dan seterusnya, yang nilainya akan mendekati nilai 1. Dan dari sebelah sisi kanan, 1,2, 1,1, 1,01, dan terus ya, seterusnya hingga mendekati nilai 1 X-nya. Nah, jika kita mencari nilai fungsi X-nya, kita substitusikan X-nya ke dalam persamaan yang di atas, maka akan mendapatkan 1,8, 1,9, 1,9, dan seterusnya. Dan kita ketahui bahwa untuk 1 itu tidak terdefinisi. Dan juga untuk dari sebelah kanan. Nah, jadi jika kita lihat ya nilai fungsi fx-nya akan mendekati nilai 2. Ya, jadi 1,8 terus ya pasti nanti akan mendekati nilai 2. Dan untuk limit yang di sebelah kanan, jika kita lihat hasil dari fungsi fx-nya akan semakin mendekati nilai 2. Maka bisa dikatakan bahwa limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 itu bernilai 2. Jika kita gambarkan dalam sebuah grafik fungsi, ya, tadi kita sudah cobakan untuk 1, ya, itu nilainya tidak ada atau tidak terdefinisi, maka kita gambarkan dengan lingkaran kosong. Nah, dari limit di sebelah kiri, ya tadi kita lihat nilainya mendekati nilai 2. Ya, terus mendekati nilai 2.
Dan dari limit di sebelah kanan tadi kita cobakan ya, untuk nilainya ke 1, ya, menghasilkan fungsi yang akan semakin mendekati nilai 2. Kemudian kita lihat ada grafik fungsi dari Gx. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, ini ada limit Gx untuk x-nya min 2. Ya, kita lihat ini untuk Gx-nya min 2 dari sebelah kiri ya. Ini eh, untuk mendekati nilai kedua, maka nilai X-nya yaitu 1. Dan dari sebelah kiri juga ya akan mendekati nilai 1. Jadi kita sebut bahwa di sini adalah 1. Namun jika kita lihat untuk Gx-nya, limit fungsi Gx untuk untuk X mendekati nilai 1 ya, mendekati 1 ini dari sebelah kiri ya akan mendekati nilai 1. Namun jika kita lihat eh, limit yang di sebelah kanan, fungsi sebelah kanan ya malah mendekati eh, x-nya untuk mendekati 1 nilainya itu 2. Maka limit Gx untuk x mendekati 1 bukan merupakan limit. Nah, bagaimana kita dalam cara mencari limit fungsi? Ada 3 yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah substitusi, yang kedua faktorisasi, yang ketiga dengan kali sekawan atau dengan merasionalkan. Nah, contoh soalnya kita ada 4 soal. Ya, kita jawab persoalan yang pertama, yaitu limit 3x ditambah 5 untuk X-nya mendekati 1. Langsung saja kita substitusi nilai X-nya 1, ya, menghasilkan 8. Jadi nilainya adalah 8. Kemudian untuk soal yang kedua, jika kita substitusikan dengan nilai 3, maka kita dapati bahwa eh, jawabannya tidak terdefinisi, ya. Berarti kita harus menggunakan cara selanjutnya yaitu cara faktorisasi. Nah, kita faktorkan dengan mendapatkan hasil X min 2 dan X min 3. Karena antara pembilang dan penjemputnya sama-sama X min 3, maka kita coret ya X min 3-nya. Sederhanakan menjadi limit X min 2 untuk X-nya dengan 1. Jadi langsung saja kita substitusi nilai X-nya menjadi 1, dapatkan hasil 1. Kemudian untuk soal yang ketiga, kita langsung substitusikan saja dan hasilnya bahwa memang tidak terdefinisi. Jadi kita harus menggunakan cara yang kedua, menggunakan faktorisasi. Nah, kita faktorkan, kita coret X min 2-nya, kita sederhanakan menjadi 2X plus 1, ya, kita substitusikan nilai X-nya dengan 2, dan menghasilkan nilai 5. Nah, untuk yang A4, ini juga sama ya, tidak bisa dengan cara substitusi, karena apabila kita masukkan dengan X-nya 1, maka tidak terdefinisi juga. Maka jadi langsung saja kita faktorkan. Jadi X kuadrat min 1 itu berlaku ketentuan X kuadrat min B kuadrat, ya, itu merupakan A, ya, A plus B dikali A min B. Jadi ini ada X min 1-nya, tinggal kita coret, sederhanakan, kita substitusi nilainya, jadi hasilnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian sifat limit fungsi ya. Jadi ada beberapa sifat pada limit fungsi, itu ada 6 sifat. Yang pertama itu sifat penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada perkalian dengan konstanta.
kemudian perkalian antara fungsi, kemudian ada pembagian fungsi, kemudian ada pangkat, yang keenam itu ada akar. Ya, kita contohkan langsung saja. Kita contohkan dengan limit 3x kuadrat min 2x untuk x-nya itu mendekati nilai 4. Nah, ini kita bisa lihat, ini bisa kita gunakan yang cara yang pertama, ya, sifat limit fungsi yang pertama. Ya, jadi kita pecahkan, ya, langsung kita menjadikan kedua sisinya menjadi limit, ya, limit 3x kuadrat dan limit 2x. Kemudian ini 3x-nya ada konstanta, jadi bisa juga kita keluarkan konstantanya 3 dan 2-nya menggunakan sifat yang kedua. Kemudian sudah sederhana, ya, kita langsung substitusi nilai x-nya ke masing-masing fungsinya. Jadi 3 dikali 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4. Jadi 48 dikurang 8 hasilnya 40. Kemudian ada contoh yang kedua, limit akar x kuadrat ditambah 9 per x untuk x-nya mendekati 4. Nah, ini kita menggunakan sifat yang keempat, yaitu sifat pembagian. Jadi antara pembilang dan penyebutnya kita jadikan limit. Kemudian jika kita lihat juga ini masih bisa, ya, menggunakan sifat limit yang keenam. Jadi kita masukkan limitnya ke akarnya, ya. Kemudian tinggal kita substitusikan saja menjadi akar 4 kuadrat ditambah 9 per 4. Menghasilkan akar 25 per 4, yaitu 5 per 4. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.